Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1311. Setelah meninggalkan rumah, Jacob mengemudi sambil tertawa dan berkata, "Oh, saya sudah menunggu begitu lama." Tidak mudah menunggu sampai Universitas Lansia berkomunikasi dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami. Charlie tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan Bibi Hall?" "Belum." Jacob tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberi kejutan. Namun juga, akan ada hari-hari ketika aku tidak akan melihatnya." Charlie mengangguk dan berkata, "Ayah harus sedikit lebih berhati-hati. Jangan sampai ibu tahu Bibi Hall sudah kembali ke Tiongkok. Apalagi sampai dia tahu kamu memiliki kontak dengan Bibi Hall. Keluarga kita bisa benar-benar kacau." Charlie tidak bisa memahami karakter Elaine dengan lebih baik. Elaine memiliki beberapa skala yang tak terlupakan dalam hidupnya. Satu adalah uang dan yang lainnya adalah Matilda. Mertuanya ingin menceraikannya. Meskipun dia marah, dia jelas tidak kehilangan akal sehatnya. Jika dia tahu Jacob bertemu dengan Matilda saat dia berada di pusat terpencil, Elaine pasti akan meledak. Mendengar mengenang Charlie, Jacob mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kamu benar. Aku berpikiran sama. Aku tidak berani terlalu banyak berhubungan dengan Matilda." Karena itu, Jacob menghela napas dan berkata, "Pelacur bau ini menolak bercerai denganku." Benar-benar membuat sakit kepala. Charlie tersenyum dan berpikir dalam hati, akan sangat aneh jika ibu mertuanya, Elaine, bersedia menceraikan suaminya. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Kecil kemungkinan dia akan bercerai dan meninggalkan rumah. Jika lelaki tua ini ingin menyingkirkannya, itu mungkin mimpi bodoh. Ketika mobil melaju ke Aurus Hill Gymnasium, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mertuanya dan keluar dari mobil sendirian. Pada saat ini, seluruh Aurus Hill Gymnasium dan di pintu masuk dipenuhi dengan materi promosi kompetisi sanda mahasiswa internasional. Konon ini adalah kompetisi sanda yang paling bergengsi di kalangan pelajar di dunia. Sejauh ini sudah lebih dari seperempat kompetisi diadakan secara berturut-turut. Ini pertama kalinya diadakan di China. Dan Aurus Hill sangat beruntung terpilih menjadi tuan rumah kompetisi ini. Meskipun kompetisi telah diadakan berkali-kali dan China berkali-kali mengirim pemain, hasil terbaik adalah posisi keempat. Belum ada satupun yang pernah memenangkan medali. Oleh karena itu, kali ini tim Tiongkok sangat berharap memiliki terobosan dan bisa meraih medali. Dan Aurora adalah salah satu pemain paling menjanjikan dari tim Tiongkok untuk memenangkan medali di kompetisi ini. Ketika Charlie datang ke gerbang gym, dia melihat sudah banyak penonton yang keluar masuk. Jadi dia menelepon Graham dan memberitahu dia bahwa dia telah tiba di pintu. Graham menyambutnya dengan tergesa-gesa. Begitu melihatnya, Graham berkata dengan hormat, "Tuan Wade, maafkan saya. Sudah membuang-buang waktu berharga Anda dengan meminta Anda datang dan melihat anak-anak bermain di sela-sela kesibukanmu." Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa ini? Saya pikir tingkat kompetisi ini sangat tinggi." Kemampuan Aurora berpartisipasi dalam pertandingan untuk negara juga merupakan hal yang terpuji. Saya harus datang untuk mendukungnya. Graham sangat gembira. Yang paling dia harapkan adalah Charlie memiliki pemikiran seperti itu untuk remaja. Di matanya, Charlie adalah pilihan terbaik untuk menjadi menantunya. Melihat Charlie sibuk dan bersedia meluangkan waktu untuk putrinya, dia merasa ini adalah wujud dari perhatian Master Charlie kepada putrinya. Jadi dia buru-buru membuat isyarat ajakan dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Aurora sedang bersiap-siap di ruang tunggu. Ayo kita ke auditorium." Bab 1312. Charlie mengangguk, lalu berjalan ke gym bersama Graham. Gimnasium Aurus Hill sangat besar. Selain kolam renang indoor standar, juga ada trek dan lapangan bulu tangkis indoor, tenis meja, bola basket, dan tempat kompetisi lainnya. Saat ini, seluruh stadion, kecuali kolam renang, telah dikosongkan untuk kompetisi sanda ini. Seluruh area di bagian menjadi banyak bentuk persegi. Dan setiap bentuk persegi terdapat ring pertandingan.
Graham menunjuk ke arena ini dan menjelaskan. Tuan Wade, total ada 8 arena. 8 arena ini masing-masing sesuai dengan 8 grup. 8 grup menyelesaikan penyisihan grup di arena masing-masing. Peserta terakhir yang memenangkan arena adalah satu-satunya orang di grup ini yang masuk babak selanjutnya. Dia menjadi satu dari 8 besar di seluruh pertandingan. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke ring nomor 5 dan berkata, Tuan Wade, Aurora bertanding di ring 5. Pertandingannya akan dimulai 10 menit lagi. Ayo, Charlie mengikuti Graham ke sisi ring 5. Ada lebih dari 100 kursi penonton di sekitar arena No. 5. Graham telah mengatur beberapa kursi di baris pertama. Begitu Charlie tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ternyata Adam Quinton. Adam dilarang oleh keluarga Quinton untuk waktu yang lama karena dia membuat masalah pada Charlie. Pertunjukan selama periode ini tidak buruk. Hari ini Aurora bertanding. Sebagai sepupu Aurora, dia harus datang mendukung saudaranya. Graham membuat mengizinkannya keluar. Melihat Charlie, Adam sudah lama kehilangan sikap sok tuan muda keluarga Quinton. Ketika Charlie berada di depannya, dia segera berdiri, mengangguk dan berkata, Tuan Wade, Anda di sini, cepatlah. Silakan duduk, silakan duduk. Charlie memandang penasaran, dan bertanya sambil tersenyum. Adam, lama tidak bertemu. Bagaimana kentunganmu belakangan ini? Adam berkata dengan wajah penuh rasa malu. Tuan Wade, saya telah memikirkan pengobatan saya di rumah selama ini. Setiap hari saya merasa kesal dan menyesal telah menyinggung Anda, Tuan Wade. Saya benar-benar buta dan berani melawanmu. Tapi Anda tidak membalas saya. Anda membantu keluarga Quinton memecahkan masalah besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Charlie tersenyum dan bertanya, Adam, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Sepertinya kamu sekarang sedikit lebih masuk akal. Benarkah? Adam menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, Anda bisa merasakan antusiasme saya. Saya sudah sangat puas. Graham menepuk kepalanya dan menegur. Kalau bertemu Tuan Wade di masa depan, kamu harus patuh dan hormat. Kalau berani menghadapi Tuan Wade lagi, aku akan mematahkan kakimu. Adam mengangguk beberapa kali dan berkata, Paman kedua, jangan khawatir. Tuan Wade menjadi idola saya. Sama seperti sepupuku yang aku lakukan. Charlie ringan tersenyum. Oke, berhenti menyanjung dan kurangi membuat masalah untuk paman keduamu di masa depan. Adam mengangguk. Pada saat ini, wasit berkata, babak persiapan terakhir di grup 5 akan dimulai. Adam menjadi bersemangat, menunjuk ke pintu masuk dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, saudara perempuanku ada di sana. Bab 1313. Charlie segera melihat Aurora berjalan memasuki aula. Hari ini, Aurora mengenakan sport bra dan short sport pants. Sosoknya terlihat sempurna. Apa yang tidak dikira Charlie adalah otot-otot Aurora yang luar biasa. Terlihat garis otot jelas di pinggangnya. Tubuhnya tidak ada tandingan di antara para gadis. Selain itu, kulit Aurora seputih salju tanpa cacat. Terlihat begitu indah dan sempurna. Selain itu, rambut panjang Aurora diikat menjadi kuncir kuda yang rapi di bagian belakang kepalanya. Dia mengenakan sarung tinju merah terang. Ekspresinya yang heroik terlihat di wajahnya. Berjalan berdampingan dengan Aurora adalah seorang wanita muda dengan kulit coklat, bahkan sedikit gelap. Adam terus menjelaskan pada Charlie, Tuan Wade, sepupuku akan melawan pemain Thailand. Lawannya memiliki dasar Muay Thai yang kuat dan merupakan pemain unggulan tim Thailand. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak perlu takut dengan tinju Muay Thai. Di seluruh Thailand, hanya ada satu jenis keterampilan bertarung yang dapat dianggap sebagai keterampilan bertarung yang baik. Dibandingkan dengan seni bela diri Tiongkok, itu bukan apa-apa. Sepupumu pasti bisa mengalahkan pemain Thailand ini. Adam tertawa dan berkata, Tuan Wade benar-benar cermat. Saya juga berpikir bahwa saudara perempuan saya pasti akan menang. Graham, yang berada di dekatnya, memelototi Adam dan memarahi dengan suara rendah. Kamu sebaiknya menonton saja dan berhenti berbicara omong kosong. Jangan mempengaruhi suasana hati Tuan Wade saat menonton pertandingan. Adam menciutkan ketika dimarah. Tidak tahu apa yang salah.
yang membuat paman kedua tidak senang. Sebenarnya, Graham kesal karena anak terus berbicara. Karena Graham ingin mendekati Tuan Wade. Pada saat ini, Aurora sudah berada di atas ring pertandingan. Dia juga melihat Charlie di tribun, yang tadinya sedikit tegas, langsung menjadi malu. Dia melambai dengan ringan, dan dengan sarung berjongkok, dia berteriak dengan penuh semangat, "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk dan tersenyum padanya, dan berkata, "Lakukan yang terbaik. Aku optimis kamu lolos ke perempat final." Aurora malu tersenyum malu, hatinya semanis madu. Tidak ada yang membuat dirinya lebih bahagia dan lebih bersemangat daripada pria yang dia cintai datang untuk menonton pertandingannya secara langsung. Dia merasa saat ini, dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Pada titik ini, berjalan ke tengah arena. Karena ini adalah pertandingan pendahuluan dan ada 7 kelompok pemain lain di saat yang sama, itu tidak menunda waktu. Dia berjalan dan berkata langsung, "Kedua belah pihak bersiap. Pertandingan akan dimulai dalam 30 detik. Aurora dan pemain putri Thailand itu langsung melakukan pemanasan sebentar di atas ring. Setelah 30 detik, wasit membawa keduanya ke tengah ring. Setelah menjelaskan secara singkat aturan yang harus diperhatikan dalam permainan, dia segera mengumumkan dimulainya pertandingan. Di awal pertandingan, pemain putri Thailand itu berinisiatif melancarkan serangan cepat ke arah Aurora. Bab 1314. Charlie dapat melihat bahwa tinju petinju wanita Thailand itu sangat cepat. Tubuhnya sangat fleksibel, dan pergerakannya hampir 10 cm lebih pendek dari Aurora. Terlebih lagi, pemain putri Thailand ini sangat pintar. Dia tahu bahwa keunggulannya ada di set bawah, dan dia juga tahu bahwa keunggulan Aurora adalah tubuh bagian atas, jadi dia sering menyerang tubuh Aurora bagian bawah. Karena lawan datang dan menyerang dengan cepat, Aurora hanya bisa fokus pada pemblokiran. Jadi seluruh pertarungan sedikit menyipit. Di babak pertama, lawan memiliki pukulan yang jauh lebih efektif daripada Aurora. Untuk sementara, poin lawan lebih unggul dari Aurora. Selama istirahat sejenak, pelatih Aurora buru-buru memberikan arah taktis di telinga Aurora. Setelah istirahat sejenak beberapa menit, pertandingan langsung memasuki ronde kedua. Di awal ronde kedua, Aurora mengubah strateginya dan mengambil inisiatif untuk menyerang lawan. Taktik utamanya adalah menyerang bagian bawah, dan lawan selalu berhasil mematahkan serangan Aurora. Namun yang jelas, Aurora tidak memiliki keunggulan di bagian bawah, dan karena sosoknya relatif kurus dan tinggi, tubuh bagian bawahnya tidak stabil. Jelas dia tidak memiliki keuntungan dalam konfrontasi semacam ini. Segera setelah ronde kedua berakhir, titik Aurora semakin jauh tertinggal. Adam gelisah saat ini. Dia berkata dengan suara rendah, "Pemain Thailand itu selalu menyerang sepupu saya. Jika dia tidak dapat mematahkan keunggulan lawan, maka kemungkinan besar dia akan kalah." Charlie tersenyum. "Adam, sepertinya kamu memiliki penglihatan yang bagus." Adam berkata dengan malu, "Maaf Tuan Wade, saya terlalu pamer." Charlie sedikit mengangguk, dan melirik pemain wanita Thailand itu. Dia menyimpulkan, meskipun tubuh bagian bawah lawan lebih stabil dan kecepatan kakinya lebih cepat, namun semakin cepat dia akan semakin lemah perlindungannya. Dia mengungkap kelemahannya, setiap kali dia menyerang dari bawah, dia sengaja menekan kakinya yang sangat rendah, mencoba untuk langsung menyerang betis dan pergelangan kaki Aurora. Dia khawatir Aurora akan kesulitan berdiri secara normal di game ini. Dan itu sama saja dengan kekalahan. Tapi justru karena dia menekan kakinya ke bawah, dia mengungkapkan kelemahannya secara fatal. Itu adalah bagian depan tulang kaki dan lututnya sendiri. Meskipun Aurora tidak stabil seperti dia lebih baik dari tinggi dan kakinya yang panjang. Jika Aurora dapat mengambil keuntungan dari kaki bagian bawah lawan dan mengenai bagian depan tulang kaki lawan dan bagian depan lutut satu langkah di depan lawan, kemungkinan besar dengan satu gerakan saja bisa menghancurkan seluruh serangan bawah lawan. Jadi Charlie berdiri dan berjalan ke tempat istirahat Aurora di sebelah ring. Pada saat ini, Aurora sedang duduk di kursi kecil untuk beristirahat, dan pelatihnya berkata kepadanya, "Lawanmu terus menyerang tubuh bawahmu karena ini adalah kelemahanmu. Jika kamu ingin menang,
kamu bisa menyerang tubuh di atasnya. Setelah kamu unggul di bagian atas, keunggulan lawan di bawah tidak akan bisa dimainkan. Teruskan permainan kerasmu. Kita bisa menyusul skor di 3 ronde berikutnya. Charlie mengerutkan kening. Jika menyerang tubuh bagian atas karena itu adalah kelemahan lawan, pemikiran semacam ini terlalu sederhana. Lawan pasti sudah disinkronkan, seolah-olah polisi menangkap penjahat yang memegang senjata. Jika target terbesar adalah perut, mereka pasti akan mengenakan pelindung tubuh terlebih dahulu. Kelemahan pemain Thailand ini memang berada di tubuh atasnya, tetapi dia menyembunyikan niat membunuh di tubuh bawah Aurora. Jika Aurora dapat mengambil keuntungan dari posturnya yang lebih tinggi, tetap sulit untuk melumpuhkan lawan dengan satu pukulan di tubuh atas lawan. Jika lawan berhasil mengenai tulang betis dan pergelangan kaki Aurora sekali saja, Aurora mungkin akan menderita kekalahan mutlak. Dia tidak akan bisa masuk ke babak selanjutnya. Jadi, Charlie berjalan ke rekaman dan berkata kepada Aurora, "Aurora, jangan serang bagian atas lawan. Kamu fokus bagian bawah lawan. Terus hindari serangan lawan. Cari peluang untuk memanfaatkannya. Kamu memiliki kaki tinggi dan panjang. Serang tepat di atas tepat dan sesuai dengan aslinya. Dia cepat dan kuat di bagian bawah. Kamu harus serang kakinya untuk menang." Bab 1315. Aurora menatap Charlie dengan gembira, dan berteriak dengan penuh semangat, "Tuan Wade." Setelah itu dia berbicara dengan malu-malu lagi. "Maaf, Tuan Wade. Penampilanku sedang memotret." Charlie tersenyum menghibur. "Tidak apa-apa. Itu normal, kamu belum menemukan ritme di awal. Hati-hati menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan, dan memilih strategi yang tepat. Kamu dapat memahami keadaan melawan angin dan menang." Aurora mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan hormat, "Saya mengerti, Tuan Wade. Terima kasih masukannya." Pada saat ini, pelatih di samping Aurora memandang Charlie dengan ekspresi tidak puas, dan berkata, "Apa yang kamu perintahkan di sini? Apakah kamu mengerti Sanda?" Aurora sekarang berada di saat paling kritis. Jika ronde ketiga tidak dapat menimbulkan masalah, kemungkinan besar akan kalah. "Kamu memberikan ide buruk. Kamu sengaja ingin menyakitinya." Charlie berkata dengan ringan. "Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa kamu lihat. Jika dia terus bertarung seperti yang kamu katakan, dia pasti akan kalah total." Pemain Thailand itu tidak lebih kuat dari Aurora dalam hal kekuatan, keterampilan, dan kecepatan. Tapi taktik lawan sangat cerdas dalam 2 ronde pertama. Dan jika Aurora tidak unggul secara taktik dari lawan, maka permainannya akan kalah. Sang pelatih berkata dengan marah, "Pemain amatir beraninya sok hebat di depan saya. Saya pernah juara nasional Sanda. Beraninya Anda mengajari saya." Charlie berkata sambil tersenyum. "Kamu sendiri yang mengatakan. Kamu hanya memenangkan kejuaraan nasional. Sekarang Aurora ingin memenangkan gelar juara dunia. Mengapa kamu berpikir tingkat nasional dapat membimbing Aurora dalam kejuaraan dunia?" "Kamu," pelatih sangat marah ketika Charlie menyindirnya. Dia tidak bisa membantahnya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan menoleh ke Aurora dan berkata dengan tajam, "Aurora, jika kamu mendengarkannya dan mengikuti metodenya, kamu tidak perlu berlatih dengan saya lagi. Saya tidak akan menjadi pelatihmu lagi." Aurora juga sangat malu saat ini. Dia tidak menyangka pelatihnya akan berdebat oleh Tuan Wade. Dia telah berlatih bersamanya selama lebih dari setahun. Secara keseluruhan tidak buruk, tetapi dalam pikirannya, dia benar-benar lebih buruk daripada Tuan Wade. Jika Tuan Wade tidak memberikan nasihat, maka dia secara alami akan mengikuti taktik yang diinstruksikan oleh pelatih. Tapi karena Tuan Wade memberi nasihat, dia pasti akan memilih taktik yang Tuan Wade anjurkan. Aurora mengambil keputusan. Dia tampak menyesal. Dia menatap pelatihnya dan berkata, "Pelatih Xavier, saya benar-benar minta maaf. Saya akan menggunakan strategi yang dikatakan Tuan Wade." "Kamu," pelatih Xavier berkata dengan marah, "saya pikir kamu gadis yang sangat pintar. Ternyata kamu begitu bodoh. Kamu lebih percaya pada pemain amatir ini. Maka hubungan guru dan murid kita berakhir di sini." Saat dia mengatakan itu, dia turun dari ring, berjalan beberapa meter dan berbalik dan berkata,
Aurora, saya awalnya percaya bahwa Anda akan mencapai 8 besar kali ini, dan mungkin mendapat medali. Sekarang sepertinya nasibmu sudah terlihat. Kamu berhenti dalam penyisihan grup. Kemudian, dia memandang Charlie dengan dingin, dan berkata dengan jijik, "Nak, kamu sudah merusak bibit yang bagus." Charlie tersenyum dan berkata, "Benarkah? Mengapa saya tidak merasakannya sama sekali? Sebaliknya, saya merasa bahwa Aurora memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan ini." "Kamu bercanda," pelatih Xavier berkata dengan nada menghina. "Apa kamu tahu seberapa kuat pemain unggulan yang sebenarnya dalam kompetisi ini?" Pemain unggulan Jepang Ito Nanako jauh di atas Aurora. Bahkan unggulan ketiga dari Brasil, Joanna, sedikit lebih kuat dari Aurora. Jika saya yang membimbing, Aurora memiliki kesempatan mengalahkan Joanna. Tanpa saya, dia tidak akan bisa memenangkan pertandingannya sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Apa itu Joanna dari Brasil atau Nanako Ito dari Jepang? Mereka semua akan kalah dari Aurora." Pelatih Xavier berkata dengan nada menghina, "Wah, hebatnya kamu. Kamu bisa membuat Aurora mengalahkan Ito Nanako hanya dengan keterampilan amatirmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.